Jadi dalam hal ini nasab adalah sangat diperhatikan karena konsekuensinya dengan hukum hakam yang banyak. Masalah warisan, masalah pernikahan, wali siapa, masalah muhrim, semua terkait dengan masalah nasab. Jadi nasab bercelaru tak jelas, hukum ini akan jadi kocar kacir disebabkan masalah nasab yang tidak jelas. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa yang menasabkan kepada bukan bapaknya, maka dia haram mendapatkan syurga. Dalam riwayat yang lain, dilaknat oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, dia akan tergelincir kepada kekufuran. Maksudnya kufur nikmat, atau perbuatannya itu menyerupai perbuatan orang kafir yang menasabkan hatta kepada bukan bapaknya. Macam sekarang lah kan, negara-negara orang sudah berzina, hamil apa semua, sudah lahir baru kawin, sudah dapat anak baru kawin, ya kan? Berlaku di negara-negara tertentu. Lepas itu anaknya dinasabkan kepada bapaknya. Bila dinasabkan? Setelah kawin, setelah lahir. Lahir sebelum kawin, baru dinasabkan kepada bapaknya. Waliyadzubillah. Faham tom? Jadi Islam sangat menjaga dalam hal ini masalah nasab. Di samping masalah nasab ini terkait dengan hukum hakam yang panjang, nasab ini juga menjadi sebab untuk kita menyambung tali silaturahim. Dengan nasab kita tahu dengan siapa kita berkawin atau tak boleh. Dengan nasab kita tahu siapa yang boleh kita beri zakat dan siapa yang tak boleh menerima zakat. Dengan nasab kita boleh tahu mana yang patut didahulukan dan mana yang tidak. Dan banyak hal-hal yang terkait dengan masalah nasab. Jadi dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menasabkan kepada bukan ayahnya sementara dia menyadari, maka dia haram masuk syurga. Berbeza dengan orang yang menasabkan kepada bukan ayahnya dalam keadaan dia tak tahu. Paham dong? Dalam hal ini siapapun juga mau dia bernasabkan kepada, oh saya keturunan sahabat Nabi fulan, saya berketurunan ahli bait Nabi, saya berketurunan daripada tabi'in fulan, tak kisah. Yang penting kalau dia menasabkan kepada bukan yang sebenarnya, maka dia termasuk daripada hadis ini yang imma kena laknat, wa imma haram masuk syurga, wa imma dia boleh membawa kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Walihada amat berhati-hati di dalam masalah nasab. Di samping orang itu berhati-hati di dalam menasabkan dirinya, orang lain pun juga berhati-hati di dalam mengithbat atau menafikan nasab orang. Faham dong? Seseorang itu kena berhati-hati, tak boleh menasabkan kepada bukan ayahnya. Orang lain pula jangan mudah untuk mengatakan, oh ini bukan keturunan si fulan, oh ini bukan keturunan si fulan. Orang itu diperintahkan berhati-hati, awak pun juga kena berhati-hati untuk tidak menuduh. Kalau tidak nanti menafikan nasab orang, maka ianya adalah tergelincir daripada penodaan kepada kehormatan orang lain. Kalau kita mendapatkan sekarang itu ini banyak orang sekarang mendakwa keturunan, oh ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi bapak kalau sudah keturunan Nabi macam mana? Adakah kita wajib percaya? Tidak. Bolehkah kita mendustakan? Kalau kita ada bukti. Seperti kita tidak dituntut untuk percaya, kita tak boleh untuk menafikan. Yang kalau orang oh ini keturunan Nabi SAW, taib baden, adakah orang itu meminta kepada orang, saya keturunan Nabi karena hormati kepada saya. Sikap seperti itu pun sudah tidak sepatutnya terjadi kepada orang-orang yang punya nasab keturunan kepada Nabi SAW. Biarkan orang menghormati orang lain itu bukan dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Orang lain pun juga tidak berhak untuk menafikan kalau tidak punya dasar dan bukti. Kalau tidak, dia akan tergelincir kepada menodai nasab orang lain. Faham tom? Jadi fil hadis dinyatakan, kata ya Rasulullah, siapa? Usama bin Zaid datang kepada Nabi SAW. Katanya ya Rasulullah, ada perempuan daripada Bani Makhzum yang mencuri.
Kemudian minta tolong kepada saya agar supaya engkau tidak jatuhkan hukum kepada dia. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW marah kepada Usama bin Zaid. Katanya, orang dahulu kalau yang mencuri itu orang bangsawan tak dihukum, tapi kalau yang mencuri orang-orang bawahan maka dihukum. Kata Nabi, demi Allah, kalau putri Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Walaupun itu mustahil, Nabi memberikan perumpamaan yang mustahil. Ada hubungan dengan Nabi? Iya, kalau salah, salah. Yang disalahkan perbuatannya, bukan sampai kepada masalah nasab tertutup perbuatan, bukan karena masalah nasab dilupakan nasab. Tidak begitu. Paham dong? Jadi masing-masing ditempatkan di neraca syariah. Syekh Ali Juma ada cerita, zaman dahulu ada satu keturunan daripada Nabi SAW melakukan satu perbuatan yang melayakkan untuk dihukum sebat, maka dimasukkan dalam tempat dan disebat. Yang menyebat ini adalah orang yang hormat dan cinta kepada ahli keluarga Nabi, dihukum. Setiap kali pukulannya, afwan ya sidi, katanya, mohon maaf wahai tuanku, tes kasih. Afwan ya sidi, tes kena. Salah, tapi hormatnya tetap. Jadi jangan sampai penghormatan kepada nasab, jangan sampai kita jadi tergelincir kepada hasad dengki. Siapapun yang bersalah, ada bernasab tidak bernasab, salah adalah salah, karena dihukum. Nasabnya jangan dicampur tangan, jangan disentuh kalau memang dia seorang bernasab. Paham tuh? Isu beberapa waktu yang lalu kecoh pasal nasab oma nasab. Itu nasab itu bukan kita baca surat kabar boleh paham ilmu nasab. Ada ilmunya sendiri, ada bidangnya sendiri, dan paling rumit untuk dikaji secara mendalam itu tentang ilmu nasab, karena mesti hafal kabilah, nama, cabang, macam-macam. Dia bukan 1 tambah 1 jadi 2, 1 kali 1, bukan begitu. Rumit ilmu nasab itu. Kalau bukan ahlinya, jangan tergelincir terlebih. Dia mau mengaku fadlu antara dia dengan Tuhan, kita pun tak wajib untuk percaya, tapi kita tak ada hak untuk menafikan. Faham dong? Man intasaba ila ghairi abihi, barang siapa menasabkan kepada bukan ayahnya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.